into my heart, Lord Jesus. Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum ibadah pagi ini dimulai, kami akan membacakan warta jemaat. Warta jemaat Kamis tanggal 21 Juni 2020. Roma yang pertama, terkait perkembangan pandemi COVID-19 yang masih merebak sampai saat ini, maka majelis jemaat menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Ibadah minggu termasuk ibadah kategorian dan kegiatan pelayanan lainnya masih tetap dilaksanakan di rumah masing-masing hingga tanggal 29 Mei 2020 sampai ada pemberitahuan selanjutnya. Untuk ibadah minggu tetap dilaksanakan dengan mengikuti liturgi dan panduan ibadah secara online melalui jaringan YouTube yang disediakan oleh majelis jemaat. 2. Seluruh warga jemaat akan melaksanakan himbauan pemerintah untuk di rumah saja dan tidak melaksanakan kegiatan keluar rumah atau bepergian tidak ada urusan yang sangat mendesak sebagai upaya memutuskan penyebaran COVID-19. 3. Mari kita terus mendukung dengan doa dan mendoakan bangsa dan masyarakat Indonesia serta seluruh warga negara di dunia agar diluputkan dan dipulihkan dari ancaman wabah COVID-19. Romawi 2. Bagi warga jemaat yang berkelinduan untuk terus mendukung kegiatan pelayanan gereja dan juga bagi warga jemaat yang telah menyiapkan persembahan syukur setelah pelaksanaan ibadah dapat menyalurkan melalui rekening gereja atas nama GKW Ulan Atas Jaya BRI Sempat dengan nomor rekening 0811 01 045328 533 dapat menyerahkan tunai kepada bendahara jemaat secara langsung atau melalui koordinator masing-masing sektor. Romawi 3. Pendeta dan majelis yang bertugas mengucapkan selamat kenaikan Tuhan Yesus Kristus dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat yang beribadah di rumah masing-masing. Atas perhatian seluruh warga jemaat yang mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini seluruh orang percaya di dunia mengenang kembali peristiwa Yesus Kristus yang naik ke surga. Ia kembali ke tata kerajaannya dan pada saatnya kelak ia akan datang kembali ke dunia dengan cara yang sama seperti yang para murid saksikan ketika ia naik surga. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus hari ini akan dilayani oleh pendeta David Mario Raya RTA dengan tema kebal bersaksi bagi dunia Kristus. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita beribadah untuk memuliakan Dia yang senantiasa menolong kita, umatnya, dan memberikan damai sejahtera. Biarlah ibadah ini menjadi berkat bagi kehidupan beriman kita. Jemaat juga berdiri dan kita menyanyi dari litur jemaat 225 bait 1, 3, dan 5 berkereta awan putih dan seterusnya. Yesus
yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Amin. Nats mengirim bagi kita dalam persekutuan ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini dari Mazmur 80 ayatnya yang keempat. Mazmur 80 ayatnya yang keempat, beginilah firman Tuhan. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Jemaat silakan duduk kembali. Kembali dalam pujian bagi Tuhan, sekaligus persiapan kita untuk mendengarkan firman-Nya dari lagu pujian Walau Seribu Terbang. Sudah jemaat, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, di hari ini kami sebagai umat yang percaya kepadamu, bersama-sama kami memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga dalam melalui proses kematian dan kebangkitannya di tengah-tengah hidup ini demi untuk keselamatan untuk kami manusia. Kami percaya bahwa dari bilik rumah tangga kami masing-masing, kami tetap memaknai peristiwa kenaikan Tuhan ke surga sebagai bagian yang terus menguatkan kami untuk berjalan menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah hidup ini dalam tuntunan dan kuasa Kudus. Biarlah firman-Mu yang kami baca dan kami dengar ini terus menguatkan kami, menentukan iman kami, agar dalam menjalani segala proses yang kami lalui di dunia ini dengan segala problema yang terjadi, Tuhan tetap ada bersama kami. Dan biarlah firman ini terus membuat kami mengerti dan mampu untuk melakukannya di tengah-tengah hidup kami. Berkati biar Tuhan datanglah dalam Roh Kudus-Mu dan uratilah kami dengan kasih-Mu. Berfirmanlah kepada kami, karena kami siap untuk mendengar dan melakukannya. Demi Kristus Tuhan kami, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6 sampai dengan yang 11. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6 sampai dengan yang 11. Dengan judul berikut, Yesus berangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka kepada situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memuliakan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa
Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap langit, maka ia naik itu tiba berdiri sebuah perahu yang berpakaian putih dekat dengan mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang kalian, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Demikianlah bacaan firman Tuhan. Bagi yang sedang mendengar, melakukan dan melihara dan kehidupan hari yang besar. Haleluya. Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat pagi. Saudara, ini hari raya yang ketiga setelah Jumat Agung dan Paskah. Kita merayakannya dari rumah tangga kita masing-masing. Tapi saya percaya bahwa dalam situasi dan kondisi apapun Tuhan tidak pernah dibatasi. Dan Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita, termasuk ketika kita merayakan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga di saat ini. Saudara, tema khotbah bagi kita dalam peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga hari ini adalah bersaksi bagi kemuliaan Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua mungkin pernah mendengar, bahkan tahu ada sebuah lagu yang berjudul Pergi Untuk Kembali. Lagu ini dinyanyikan oleh penyanyi Elo dan ada sepenggal syairnya berbunyi begini: "Selamat tinggal kasih, sampai kita jumpa lagi. Aku pergi takkan lama, hanya sekejap saja. Ku akan kembali lagi, asalkan engkau tetap menanti." Saudara, sepenggal syair lagu ini mengantarkan kita untuk memahami bahwa peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, bahwa Yesus yang naik ke surga yang kita peringati hari ini adalah juga Yesus yang akan kembali dengan cara yang sama untuk menghakimi dunia ini. Kalau kita baca pada ayatnya yang ke-11 dari pembacaan kita tadi, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik surga." Dan masa-masa sekarang ini adalah masa-masa kita menanti kedatangannya untuk yang kedua kali. Apakah kita setia, kita sungguh-sungguh, atau kita menjadi orang-orang yang kurang setia kepada Tuhan? Inilah masa yang kemudian mengajarkan kepada kita untuk menanti kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Saudara, sebelum Yesus naik ke surga, ketika dia bangkit, terlebih dahulu Yesus menampakkan dirinya selama 40 hari kepada para murid dan orang-orang yang percaya kepadanya pada waktu itu. Mungkin pertanyaan kita adalah, apa tujuannya Yesus yang bangkit tidak langsung ke surga, tetapi harus dulu menampakkan dirinya selama 40 hari. Saudara, kalau kita membaca Alkitab secara keseluruhan, kita menemukan bahwa ada tujuan kenapa Yesus kemudian setelah bangkit dari antara orang mati masih 40 hari menampakkan diri di tengah-tengah dunia sebelum naik ke surga. Tujuan yang pertama adalah menegaskan bahwa kebangkitan Yesus itu nyata, bukan sesuatu yang diceritakan begitu saja, tapi kebangkitan itu nyata.
Dan itu dibuktikan oleh orang-orang yang menyaksikan proses kebangkitan itu. Yohanes 10 ayat 14 sampai dengan 16, dan Lukas juga menjelaskan tentang hal itu di dalam Lukas 23 ayat 39 sampai 43. Yang kedua, menegaskan bahwa Yesus yang bangkit adalah Yesus yang mati tersalib, bukan orang lain yang disalib. Bukan orang lain yang menggantikan Yesus pada waktu itu, tapi benar-benar Yesus yang bangkit adalah Yesus yang mati disalibkan itu. Yohanes 20 ayat 7. Yang ketiga, meluruskan pengharapan para murid. Mereka berpikir bahwa kalau Yesus sudah ditangkap, kemudian dihukum mati, maka selesailah seluruh proses pengawalan dia sebagai Tuhan dalam hidup. Maka kebangkitan dia adalah meluruskan kembali pengharapan mereka bahwa dia adalah Tuhan yang hidup, yang memberikan kedamaian, keselamatan kepada manusia. Lukas 24 ayat 21 sampai 27. Yang keempat, memberikan pembaruan kepada para murid, mau mengubah kembali cara pikir mereka untuk melihat bahwa guru mereka yang adalah Tuhan dan juru selamat itu adalah benar-benar Tuhan dalam hidup ini. Dan yang terakhir, yang kelima adalah mempersiapkan para murid untuk menerima amanat agung, yaitu bersaksi tentang Tuhan. Saudara, setelah semuanya itu terlaksana, maka tiba waktunya bagi Yesus untuk naik ke sorga. Kalau kita perhatikan, sebelum peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, ada 3 hal penting yang hendak dijelaskan kepada kita, bahwa kenaikan Yesus ke sorga adalah sebuah proses dari rencana penyelamatan Allah, dan itu telah dipersiapkan Allah pada kita. 3 hal itu, yang pertama bahwa kalau kita membaca dalam bacaan kita tadi, ayatnya yang ke-6, para murid bertanya kepada Yesus, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawaban Yesus atas pertanyaan para murid itu, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa menurut kuasanya. Jawaban ini memberikan gambaran bahwa segala sesuatu berada dalam kendali Allah, dan tidak ada seorang manusia pun yang bisa mengetahui atau bahkan mengaturnya. Namun peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini memperlihatkan kepada kita bagaimana kesempurnaan kuasa dari Allah, bahwa Yesus adalah benar-benar Allah, sehingga tidak ada yang harus kita ragukan lagi. Dia mau naik, dia mau pergi kemanapun, dia selalu ada, karena dia Tuhan yang tidak perlu kita ragukan. Makna yang dapat kita petik dari jawaban Yesus ini adalah yang pertama, bahwa dalam setiap pergumulan hidup kita, memang kita selalu temukan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Kapan? Kapan semua penderitaan ini akan berakhir? Sampai kapan Tuhan akan mengabulkan permohonanku? Dan masih banyak lagi pertanyaan seperti itu. Melalui peringatan kenaikan Tuhan Yesus saat ini, kita perlu mengingat kembali bahwa kuasa Allah itu nyata. Namun soal masa dan waktu itu milik Allah. Yang dituntut dari kita adalah iman, kepercayaan akan kuasa Allah yang selalu dinyatakannya tepat pada waktunya. Meyakini Dia, apapun yang akan dilakukannya pasti selalu indah pada waktunya. Makna yang kedua adalah ada banyak orang yang coba meramalkan datangnya hari kiamat atau kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Namun peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini ingin meneguhkan iman kita bahwa Dia akan datang kembali. Inilah yang dikatakan oleh para malaikat pada murid Yesus pada waktu itu. Mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga. Bahwa Tuhan telah memperlihatkan kuasanya, dan Dia akan kembali untuk menjemput orang-orang yang percaya memasuki kerajaan sorga yang dipersiapkan oleh Allah. Yohanes 14 ayat 3, supaya dimanapun aku berada, kamu pun berada.
Tinggal sekarang adalah bagaimana kita mempersiapkan diri supaya saat kedatangannya kita layak masuk ke dalam kerjaannya. Yang kedua, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam peristiwa itu kita melihat bahwa Yesus kemudian naik ke sorga. Maka pertanyaannya adalah, apakah Yesus yang naik ke sorga artinya kita ditinggalkan? Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Bahwa secara fisik Yesus tidak lagi bersama-sama dengan kita di dunia. Namun dia hadir melalui Roh Kudus yang dicurahkan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu. Roh Kudus adalah kuasa Allah yang senantiasa tinggal dalam setiap pribadi yang menerima dan percaya Yesus sebagai Allah dan Juru Selamat hidupnya. Seperti firman-Nya dalam Matius 28 ayat 20. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Sehingga kenaikan Yesus ke sorga bukan berarti Yesus meninggalkan kita. Dia kembali dalam fungsinya sebagai Allah yang bertakhta di sorga. Dan dia tetap hadir dalam kuasa Roh Kudus yang menuntun dan memelihara hidup kita. Dan yang ketiga dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus itu, murid-murid diberikan kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Karena itu Tuhan mencurahkan Roh Kudus. Roh Kudus yang dicurahkan itu bukan hanya sekedar sebagai bentuk kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Namun lebih daripada itu, untuk memampukan kita agar kita dapat menjadi saksinya di dunia ini. Kita bersaksi tentang Allah yang hidup. Kita bersaksi tentang keberadaan Allah di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita bersaksi bahwa hanya oleh Dia kita dapat diselamatkan. Bersaksi demi kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ini yang harus terus melekat dalam kehidupan setiap orang percaya. Dan ini yang harus kita lakukan dalam masa-masa menanti kedatangan Kristus pada kali yang kedua. Saudara, setelah bercakap-cakap dengan murid-muridnya itu, Yesus kemudian terangkat ke sorga. Dan peristiwa itu yang hari ini kita merayakannya bersama seluruh orang percaya di dunia dari rumah kita masing-masing. Maka peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ini memberikan implikasi bagi kita yang membuat kita semakin berani hidup tampil beda sesuai dengan norma-norma kebenaran firman Tuhan. Ini yang membuat kita tidak ragu, apalagi takut untuk menjadi saksi Tuhan. Apapun tantangan yang kita hadapi, termasuk dalam kondisi penyebaran COVID-19 ini, tidak membuat kita tawar hati. Karena kita berada di dalam penyertaan Tuhan lewat kuasa Roh Kudus. Untuk itu, semua dibutuhkan komitmen yang sungguh dari kita. Yaitu sebuah kesungguhan untuk percaya dan mau melayani Tuhan. Selain itu perlu kebulatan hati dan tekad serta menjalaninya dengan penuh rasa syukur. Semoga keberadaan kita sebagai orang-orang percaya di tengah-tengah situasi saat ini melalui peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga, kita berkomitmen untuk bersaksi bagi kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus, disertai percaya dan yakin dengan sungguh bahwa kuasa Roh Kudus akan memampukan kita, memampukan bangsa kita untuk keluar dari situasi COVID-19 saat ini. Karena itu mari kita terus bersandar dan berharap kepada Tuhan dalam pengharapan dan memohon pertolongan Tuhan, bahwa Tuhan pasti bertindak untuk menyelamatkan kita. Selamat merayakan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Tuhan memberkati kita. Amin.
memberikan hidup baru. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, nanti pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dalam persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita mengambil Tuhan dalam bersahabat dan kita mengakhiri dengan doa kami secara bersama. Kita berdoa. Surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menaikkan syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan karena Kau terus menjaga dan menjaga kami dalam rentetan perayaan Hari Raya Gerejawi. Hari ini kami boleh bersama-sama dengan seluruh umat percaya di dunia memperingati peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga. Walaupun kami merayakannya dari bilik rumah tangga kami masing-masing, kami percaya bahwa makna dari peristiwa kenaikan ini tidak akan pernah berkurang dalam hidup kami. Kasih-Mu dan kehendak-Mu senantiasa nyata dalam seluruh perjalanan kehidupan kami, termasuk di dalam rumah tangga kami masing-masing. Sebab itu ya Bapa di surga, dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini, ajarlah kami sebagai anak-anak-Mu memaknainya dengan sebuah penantian yang sungguh, melihat ini sebagai sebuah kesempatan bagi kami untuk menjadi saksi-Mu, bersaksi bagi nama-Mu di tengah-tengah kehidupan ini, mengisi hari-hari hidup menanti kedatangan-Mu dengan segala tindakan dan perbuatan melalui sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mau hidup dalam kasih, kami mau berbagi dengan sesama yang lain, kami mau bisa membangun sebuah persekutuan yang sungguh di dalam Tuhan, hidup menurut kasih dan kehendak-Mu saja. Mampukan kami ya Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang terus menuntun kami, supaya melalui dan melewati hari-hari ini, kami senantiasa mampu menjalaninya. Kami kuat dan tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada dan menolong kami. Engkau mendengarkan setiap doa kami. Engkau mendengarkan setiap apa yang menjadi pengharapan dalam hidup kami, dan Engkau menjawab menurut kehendak-Mu. Berkati seluruh jemaat di Tuhan, berkati mereka dalam segala upaya yang mereka lakukan, dan biarlah dalam kasih Tuhan, apapun kondisi yang dihadapi saat ini, sebagai dampak dari penyebaran virus corona ini ya Tuhan, baik berdampak pada tugas dan pekerjaan, baik berdampak pada usaha-usaha yang dilakukan. Kami percaya
sehingga bisa menghentikan penyebaran COVID-19 ini ya Tuhan. Biarlah apa yang dikerjakan ini boleh menjadi bagian yang membawa kami, melepaskan kami dari wabah virus ini ya Tuhan, dan kami kembali hidup dalam melaksanakan segala sesuatu seperti sebelum terjadinya wabah ini ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa di surga, jalan seluruh masyarakat yang ada untuk patuh dan melaksanakan apa yang menjadi himbauan dari pemerintah dalam program-program yang terus dilakukan di tengah-tengah kehidupan bangsa dan serapan sampai dengan Merauke. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan surga, berkati medis, dokter, semua mereka yang bekerja di rumah sakit maupun di puskesmas dalam menangani mereka yang terjangkit virus corona ini ya Tuhan. Tuhan lindungi mereka jauhkan dari mara bahaya, dan biarlah segala sesuatu yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan dalam pelayanan ini, kesembuhan boleh dialami oleh mereka yang terjangkit virus ini Tuhan. Dan Tuhan Allah Bapa di surga lindungi mereka, dan sehingga mereka juga tidak terinfeksi dari virus ini. Tuhan berkati setiap peneliti, para ilmuwan yang berupaya untuk bisa menemukan vaksin yang dapat mencegah ataupun mengobati virus ini. Biarlah dengan ini pengetahuan dari Tuhan, maka semua itu boleh terwujud, dan apa yang menjadi kendala bagi bangsa ini dan bagi dunia ini akibat dari COVID-19 ini boleh teratasi. Syukur dinaikkan kepada Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami dalam peristiwa kenaikan muka surga ini Tuhan. Kami percaya, kami disegarkan lagi, kami dikuatkan untuk tetap bersemangat menjalani hidup ini. Berkati pelayanan yang dilakukan di hari ini, baik oleh majelis, jemaat yang bertugas, teknis, kantor, ratus asisten, peran, dan semua yang terlibat di dalamnya. Dalam pelayanan yang kami lakukan ini, melalui media online ini, terus membuat kami hidup dalam pengharapan kepada kami. Sertai kami ya Tuhan dalam menjalani hari lanjut yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dengan doa yang saat ini juga secara kembali dinaikkan oleh jemaat dari bilik rumah tangga mereka masing-masing. Ya kesemuanya kami mohon ampuni kami Tuhan atas salah dan dosa kami. Lalu dengan bersama kami dalam doa yang kami naikkan kepada dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang telah mengajarkan kami berdoa. Kami di surga, dikuduskanlah namamu, nama kerjaanmu, jadilah kehendakmu, tulis seperti surga. Dengan pada hari ini, kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Dan juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami dari jahat. Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah saudara-saudara kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus seperti yang tertulis dalam Mazmur 96 ayat 8 sampai dengan 9 yang berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawa persembahannya dan masukkanlah ke pelatarannya, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, gemetarlah di hadapannya hai segenap bumi.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Yesus Kristus. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Engkau yang punya bumi dan segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Kami bersujud menyembah kepadamu dengan membawa persembahan syukur. Kiranya Tuhan berkenan karena kami mempersembahkan dengan sukacita dan dengan kerelaan. Mohon Tuhan memberkatinya supaya bermanfaat bagi kerajaan dan kegiatan gereja. Kami persembahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah ini. Mari kita tetap dalam semangat menuju kenaikan Tuhan Yesus ke surga dan terus menanti dalam harapan yang sungguh karena Tuhan bersama dan menyertai kita. Mengakhiri ibadah ini dengan pujian dari PKJ 165 bait 1 dan bait yang kedua. Janji yang manis kau tak lupakan. Anugerah Tuhan kami Yesus Kristus, kesetiaan Bapa di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hingga menjaga penyertaan melindungi dan memberkati kita sekalian hari ini, kekal selama-lamanya. Amin. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau punya.